warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mata kuliah usul fikih dengan materi metode istinbat dari segi bahasa bagian am dan al-khosh. Di sini terdiri dari saya, Aina Syifatun Fitri, dan juga Vela Azhara Halid dan Gangga Belinda Salma. Baik, dalam materi kali ini topik pembahasan yang akan kita pelajari ada 4, yakni pengertian al-am dan al-khosh, lafadz yang merupakan al-am, lafadz yang merupakan al-khosh, dan juga dilalah atau implementasi al-am dan al-khosh dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian al-am dalam secara bahasa atau secara garis besar, ketercakupan sesuatu karena berbilang baik sesuatu itu lafadz atau yang lainnya. Sedangkan secara istilah, ulama Abu Zahra mendefinisikan al-am adalah suatu lafadz yang mencakup keseluruhan makna yang dikandungnya melalui satu ketetapan bahasa. Nah, pengertian al-khosh itu, pengertian al-khosh adalah lawan dari pengertian al-am tersebut. Menurut definisi, lafadz khosh itu ditentukan untuk menunjukkan satu satuan atau secara perorangan, seperti Ahmad, seperti terbilang kepada nama Ahmad, atau satu satuan kelompok seperti laki-laki, perempuan, seperti itu. Atau beberapa satuan yang jumlahnya tidak terbatas seperti kaum. Lafadz lain yang bentuk satuan yang tidak terbatas, tetapi tidak menunjukkan seluruh satuannya. Baik teman-teman, selanjutnya itu adalah saya akan menjelaskan tentang lafaz yang merupakan al-am. Lafaz yang bersifat umum, apabila disebutkan suatu lafaz, maka itu berarti mencakup seluruh sifat-sifat lafaz tersebut. Misalnya lafaz al-muslimun. Lafaz ini mencakup seluruh orang yang mengakui dirinya sebagai orang Islam dan tidak tertuju hanya pada satu, dua, atau sekelompok orang saja. Selain itu, lafaz umum itu tidak berbentuk istirak atau punya pengertian ganda atau ambigu, seperti lafaz al-ain atau mata yang punya pengertian penglihatan dan sumber air, atau lafaz al-asad yang artinya singa yang mempunyai dua pengertian, yaitu sejenis binatang buas yang dikenal semua orang dan seorang yang berani, sekalipun dalam waktu yang bersamaan kedua pengertian ini melekat pada lafaz al-ain atau al-asad. Namun demikian, apabila lafaz yang mempunyai pengertian ganda ini ditujukan kepada satu pengertian saja dan mencakup seluruh hal yang dikandung pengertian tersebut, maka lafaz ini termasuk dalam lafaz al-am. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan lafaz al-am itu terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama adalah lafaz jamak seperti al-muslimun, ar-rijalu, dan at-tijar. Yang kedua yaitu lafaz jinsi seperti an-nas, an-nisa, dan al-ubalu. Yang ketiga kata ganti alfaz mubham seperti min, ma, ai, aina. Dan yang keempat, kata benda tunggal yang diawali dengan kata sandang al seperti al-insan dan al-sarik. Nah, mengenai sigat-sigat lafaz al-am itu terbagi lagi menjadi 7, seperti yang bisa teman-teman lihat di PPT ataupun di makalah. Yang pertama itu adalah lafaz-lafaz jamak. Dan yang kedua, jamak yang makrifat dengan al yang bermakna istirak atau yang dimakrifatkan dengan idlafah. Yang ketiga, lafaz mufrad yang dimakrifatkan dengan al-istigroikiyah atau dimakrifatkan dengan al-idlafah. Yang keempat, ada nakirah dalam konteks negasi atau larangan suatu atau syarat. Dan yang kelima, asma wal mausulah. Yang keenam, asma al-syar. Dan yang terakhir itu asma al-istifham. Lafaz khas adalah lafaz yang dibuat untuk menunjukkan kepada sesuatu yang terbatas jumlahnya.
mencakup segala sesuatu yang bisa diterapkan kepadanya atau diterapkan kepada individu-individu tertentu. Mengenai petunjuk lafaz khas, para juris Islam sepakat bahwa lafaz khas dalam nas syara menunjukkan kepada pengertiannya yang khas secara qati atau pasti, dan hukum yang dikandungnya juga bersifat qati selama tidak ada indikasi yang menunjukkan pengertian lain. Sesuai dengan pengertian lafaz khas sebagai lafaz yang menunjukkan makna yang khusus, maka lafaz khas mempunyai 4 bentuk, yaitu amar, nahi, mutlak, dan muqayyad. Yang pertama ada amar. Menurut ulama usul fiqh, amar adalah lafaz yang menunjukkan tuntutan untuk mengerjakan sesuatu yang berasal dari yang lebih tinggi kedudukan kepada pihak yang rendah kedudukannya. Jumhur ulama berpendapat bahwa lafaz khas selalu menunjukkan pengertian wajib kecuali ada indikasi yang menunjukkan pengalihan dari dalalah aslinya kepada hukum yang lain. Jika indikasi menunjukkan makna ibahah, maka lafaz amr akan menunjukkan makna ibahah. Jika ada indikasi yang menunjukkan makna nadb, maka lafaz amr akan menunjukkan makna nadb. Jika ada indikasi yang menunjukkan makna irsyad, maka lafaz amr akan menunjukkan makna irsyad. Jika ada indikasi yang menunjukkan makna ta'dib, maka lafaz amr akan menunjukkan makna ta'dib. Yang kedua ada nahi. Nahi adalah lafaz yang menunjukkan adanya tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan dari yang lebih tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah. Pada dasarnya, antara nahi, larangan, dan amr perintah adalah sama-sama perintah. Hanya saja, kalau amr adalah perintah untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan nahi adalah perintah untuk tidak melakukan perbuatan. Yang ketiga ada mutlak dan muqayyad. Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan satu makna dari beberapa satuan yang menjadi cakupannya tanpa adanya ikatan yang terpisah secara lafzi. Sedangkan muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan satu makna dari beberapa satuan yang menjadi cakupannya dengan disertai ikatan yang terpisah secara lafzi. Menurut Al-Amidi, mutlak adalah lafaz yang menunjukkan makna yang jelas tanda dukungan suatu sifat atau keterangan tertentu. Muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan makna yang jelas dengan dukungan suatu sifat atau keterangan tertentu. Dari dua pendapat tersebut disimpulkan bahwa mutlak adalah lafaz yang menunjukkan suatu makna dengan jelas dengan secara mandiri atau tidak memerlukan keterangan tertentu. Dan muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan makna dengan jelas kepada satuan-satuannya yang disertai dengan suatu ketentuan. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang bersifat mutlak dan ada juga yang bersifat muqayyad. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah usul fiqh bahwa ayat yang di dalamnya terdapat lafaz mutlak, maka harus dipahami secara mutlak selama tidak ada dalil yang membatasinya. Demikian pula ayat yang di dalamnya terdapat lafaz muqayyad, maka harus dipahami secara muqayyad sesuai dengan batasan yang disebutkan. Materi selanjutnya yakni dilalah dari atau implementasikan am dan al-khos dalam kehidupan sehari-hari. Di kalangan ulama usul fikih terdapat perbedaan antara mengenai lafaz yang disebut umum dan juga khusus secara lugawi atau secara bahasa, bahwa di dalamnya tercakup semua makna, juga tidak terdapat perbedaan antara mereka. Bahwa bila datang suatu nas atau syarak dalam bentuk lafaz umum, maka hal itu menunjukkan berlakunya hukum atau lafaz tersebut terhadap semua satuan. Pengertian yang terdapat di dalam sebelumnya itu ada dalil lain yang membatasi atau dalil yang mentasih sebagian afradnya. Umpamanya bisa diumpamakan kewajiban beridah itu 3 quru bagi setiap istri yang bercerai dari suaminya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Nah, ayat tersebut menunjukkan keharusan beridah itu 3 quru terhadap semua istri yang bercerai dari suaminya, baik cerai mati, cerai hidup, sedangkan dalam masa haid atau sudah berhentinya haid tersebut, sedang hamil atau tidak. Nah, penetapan bahwa suatu lafaz khos itu bersifat qati atau membawa pengaruh besar di kalangan ulama usul fikih dalam menetapkan hukum. Misalkan madhab Hanafi dalam persoalan lafaz quru, lafaz ini merupakan lafaz yang mustarak atau lafaz yang ambigu, yang mengandung makna haid atau suci. Menurut madhab Hanafi, al-quru itu bermakna haid. Oleh sebab itu, dalam pembahasan iddah wanita yang masih normal haidnya,
itu dikatakan 3 kali haid atau 3 kali suci. Alasan mereka bilang 3 dalam ayat itu adalah lafadz hosnya yang tidak bisa dikurangi atau ditambahkan. Atas dasar itu pula lafadz al-quru mesti diartikan sebagai haid karena lebih sesuai dengan kepastian arti dari host tersebut, yakni 3 kali. Apabila lafadz al-quru diartikan dengan suci, maka lafadz 3 kali tidak menunjukkan qotik lagi, karena perhitungan 3 kali suci akan mengurangi makna 3 kali quru tersebut. Baik, itu saja presentasi yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan membawa manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.